Kita bersyukur kita masih bisa bersama menikmati hari Minggu ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai hari ini, khotbah hari ini, mari kita akan memuji, menyiapkan hati kita dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur atas hari Minggu ini dan kami ingin masuk ke hadirat-Mu Tuhan, dengan mendengarkan firman dan mempersiapkan hati kami, dan biarlah pujian-pujian ini bisa menyenangkan hati-Mu, mempersiapkan, mengemburkan hati kami Tuhan dalam mendengar firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai hari Minggu ini dengan rasa syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kami bisa diminta untuk berdiri ya teman-teman untuk memulai pujian hari ini ya. Jemaat, kita nyanyikan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Lebih semangat. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Sekali lagi jemaat. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you, Jesus. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you, Jesus. I am lifted up, shining
Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas naungan-Mu atas hati kami. Biarlah kami, izinkan kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you. In our disgrace, for heart, say now your praise forever. Sing Jesus. Jesus, I need you every moment. I need you. In our disgrace, for our sin, your praise forever. Beautiful ashes, you find a way and construct heart, shoulder its burden, carried it into the light. And Jesus, I need you every moment. I need you. In our disgrace, for our sin, your praise forever. Jesus, oh Jesus, I need you every moment. I need you. In our disgrace, for our sin, your praise forever. Thank you, Lord Jesus. We remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me.
Let's remember. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Mari teman-teman, kita siapkan lebih lagi hati kita. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus wonderful? All the world can come to Him and have their sin removed. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus beautiful? Isn't the name of Jesus beautiful? Son of God and one of us, the lover of my soul. Isn't the name of Jesus beautiful? You are my King. Eternal King, you reign forever, and we will sing the glory of your name. We lift it high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. You are powerful. Isn't the name of Jesus powerful? Isn't the name of Jesus powerful? Chains are broken when it's spoken. Every knee must bow. Isn't the name of Jesus powerful? You are eternal King, eternal King. You reign forever, and we will sing the glory of your name. We lift it high for all the world to see. Your name is all we need. Your name is all we need. Eternal King, you will reign forever, and we will sing the glory of your name. We lift it high for all the world to see. Your name is all we need. Your name is all we need. There's freedom, there is freedom in your name. There's healing in your name. There is power in your name. Salvation in your name. There is life in your name. There is no other name but Jesus. That's it. There is healing in the name. There's healing in the name. There is power in the name. Salvation in the name. There is life in the name. There is no other name but Jesus. Oh, oh, mari puji Dia. Your name is all
Isn't the name of Jesus all we need? Isn't the name of Jesus all we need? Oh, He's the way, the truth, the life, the only way to God. Isn't the name of Jesus all we need? Isn't the name of Jesus all we need? Isn't the name of Jesus all we need? Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyiapkan hati kami. Biarlah Roh Kudus membantu kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari jemaat, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Eternal King, You will reign forever, and we will sing the glories of Your name. Be lifted high, for all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. Once more, church. Eternal King, You will reign forever, and we will sing the glories of Your name. Be lifted high, so all the world will see. Your name is all we need. Your name is all we need. Isn't the name of Jesus wonderful? Isn't the name of Jesus wonderful? Let's sing together. All the world can come to Him. Amen. And have sins removed. Isn't the name of Jesus wonderful? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami nama di atas segala nama. Nama Yesus yang lebih tinggi dari semua nama. Nama yang pernah ada, nama yang sedang ada, dan nama yang akan ada. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau Allah yang layak ditinggikan, yang telah menjadi manusia seperti kami, supaya setiap kami beroleh penebusan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur buat darah Yesus. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat hidup berkelimpahan yang Kau janjikan di dalam nama-Mu. Dan oleh karenanya ya Tuhan, kami didorong untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Maka Engkau akan menambahkannya kekuatan, hikmat, pewahyuan, dan melihat masa depan di dalam perspektif Tuhan. Engkau akan tambahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, oke. Kesempatan pagi hari ini kita akan dilayani hamba Tuhan yang baru menyelesaikan studi, ya, tanggal 25 Mei yang lalu. Dia wisuda, menyelesaikan sarjana teologi, belajar selama 4 tahun. Dan saya ingat pada waktu sebelum masuk Sati, saya yang mewawancara dia, ya. Secara online. Waktu itu dia ada di rumahnya, dan waktu saya wawancara, saya perhatikan sebentar-sebentar dia melihat ke arah kiri, atau ya saya tanya, di situ ada orang lain enggak? Saya tanya begitu. Karena jangan sampai kemudian di PCI oleh orang lain, saya sampaikan. Kalau bisa jangan ada orang, supaya kamu lebih bebas untuk menjawab apa yang saya tanyakan, kami tanyakan. Dan tidak menyangka pada akhirnya kemudian sekarang menjadi rekan kerja bersama-sama di dalam ladang Tuhan. Jadi dia
hambanya adalah Raymond Talila. Ya. Kalau anak saya yang pertama itu Excel, umurnya tahun ini nanti bulan Agustus umur 25, dan Kevin nanti bulan November 24, tidak terasa. Dan ini berarti adiknya Kevin ini ya. Ya, mari kita welcome hamba Tuhan yang masih muda untuk melayani, menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Ya, mungkin bisa dikecilin dikit. Nanti kacanya pecah di depan. Oke, langsung saja kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan yes. Hore juga bisa hore. Oke. Ayat 15, sorry. Ibrani 11 ayat yang kelima. Ya itu ya, terima kasih. 1, 2, 3. Karena iman Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian. Oke, terima kasih, silakan duduk. Syukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan terlebih khusus di bulan ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya atau mereka dapat dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Kenapa dikatakan pahlawan? Karena ada sesuatu yang mereka lakukan, ada sesuatu yang mereka kerjakan yang membuat mereka dikenang. Bahkan tokoh-tokoh ini hingga sampai saat ini, hingga hari ini, begitu memiliki pengaruh dan kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan salah satu tokoh yang akan kita pelajari hari ini adalah Henok. Saya berikan judul, seorang yang berjalan dengan Tuhan. Oke, seorang yang berjalan dengan Tuhan. Slide berikutnya, saudara. Pada tahun 2016 ada satu film yang luar biasa gitu, disutradarai oleh seorang sutradara yang cukup terkenal, Mel Gibson. Gitu. Kalau saudara tahu sedikit informasi, Mel Gibson ini membuat banyak film yang mengandung banyak pesan moral yang memberikan, bahkan ada pesan-pesan rohani juga yang disampaikan dalam film-film yang disutradarai oleh seorang Mel Gibson. Mel Gibson, salah satunya adalah Hacksaw Ridge, betul ya? Ridge. Ya, gitu lah. Nah, film ini secara singkat mengisahkan seorang apa ya kalau nggak salah kopral gitu, dia seorang kopral gitu yang kemudian perjalanan kehidupannya karena waktu itu wajib militer gitu, jadi seorang Desmond Doss dikirim di pertempuran di Okinawa gitu pada Perang Dunia kedua gitu. Nah, cuma yang menariknya seorang Desmond Doss ini adalah papanya seorang veteran gitu kan. Kemudian dia hidup di keluarga yang papanya sering mungkin melakukan kekerasan kepada mamanya gitu kan. Dan bahkan sampai satu ketika waktu papanya sedang dalam keadaan mabuk, sehingga hampir-hampir waktu itu mamanya ditembak oleh papanya sendiri gitu. Nah, tapi karena situasi yang begitu genting sehingga pada saat itu negara mewajibkan untuk orang-orang muda menjadi wajib militer gitu. Nah, menariknya dia adalah orang yang ya kehidupannya meskipun dia bertumbuh di lingkungan keluarga yang tidak baik-baik aja gitu, saudara. Desmond Doss ini memiliki suatu kebiasaan rohani yang luar biasa gitu. Kemana dia pergi dia selalu membawa Alkitab gitu, sering doa, bahkan dia terlibat di kegiatan-kegiatan di gerejanya sehingga dia memegang teguh yang namanya keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan gitu. Bahkan ini terlihat ketika ia dikirim ke camp pelatihan tentara gitu. Seorang Desmond Doss di sini karena dia memegang erat firman Tuhan, tetapi pada saat yang sama negara mewajibkan untuk pemuda-pemuda untuk mengikuti wajib militer. Nah, sehingga pada saat itu Desmond Doss menolak untuk menggunakan senjata gitu. Karena apa? Menurutnya kalau dia menggunakan senjata ada kemungkinan besar dia akan membunuh gitu.
Nah ini menarik karena gimana mungkin seorang tentara turun ke medan perang gitu kan, kemudian nggak mau menggunakan senjata gitu, sama saja bunuh diri gitu, misi bunuh diri. Nah sampai waktu dia memiliki ketetapan ini, dia dikucilkan di kamp pelatihan tentara gitu kan, dia dikucilkan, dihina, dianggap orang yang nggak berjasa, nggak punya sumbangsi apa-apa meskipun dipanggil menjadi tentara, bahkan dianggap seorang pengecut. Nah, tetapi luar biasanya ketika dia dilecehkan, dikucilkan gitu kan, dianggap remeh, bahkan sampai satu ketika dia dihadapkan di pengadilan militer gitu, untuk ditanyai apa yang kemudian menjadi alasanmu kenapa kamu nggak mau untuk pegang senjata gitu, padahal kamu ini seorang tentara loh gitu kan. Lucu gitu, turun ke medan perang terus nggak bawa senjata gitu. Nah akhirnya dia kemudian mengatakan, kalau saya pegang senjata berarti saya membunuh, sementara ajaran dalam kekristenan, ajaran dalam iman yang saya percayai, dalam agama yang saya percayai, saya dilarang untuk membunuh orang gitu. Nah akhirnya singkat cerita perdebatan panjang, kemudian ayahnya juga hadir dalam sidang itu karena ayahnya memiliki pangkat gitu, akhirnya punya pengaruh sehingga Desmond Doss tetap diresmikan untuk tetap bisa mengikuti camp di pelatihan tentara, dan kemudian dia turun ke medan perang. Nah rupanya keputusan ini keputusan yang tidak mudah, saudara. Kenapa keputusan yang tidak mudah? Karena pada saat mereka pertama kali turun di medan perang gitu, banyak saudara-saudara mereka yang terbantai gitu. Pertempuran di Okinawa gitu, 1945 atau 1947 gitu kurang lebih. Nah menariknya dalam satu peristiwa ada saat di mana seorang Desmond Doss gitu kan, dalam satu malam ketika rekan yang dia anggap dekat dalam kamp pelatihan tentara kemudian mati, ketika dia akhirnya dia turun di medan perang menjadi seorang tentara medis tapi tanpa membawa satu senjata pun gitu. Dia hanya bawa Alkitab di sakunya, kemudian turun ke medan perang. Nah lucunya ketika mereka turun pertama kali atau mungkin kedua kali mereka turun ke medan perang gitu kan, seorang rekannya yang sangat akrab dengan dia pada waktu di camp pelatihan tentara kemudian mati gitu. Kemudian mati, dan ada satu scan di menit keberapa gitu, seorang Desmond Doss mengatakan seperti ini. Dia berbicara kepada Tuhan dalam doanya gitu. Tuhan, apa yang kau inginkan dariku gitu. Apa yang kau inginkan dariku. Ini menjadi suatu doa dan kemudian menunjukkan bagaimana iman seorang Desmond Doss gitu kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang enggak mudah gitu. Tuhan, apa yang kau inginkan dariku. Nah sehingga pada waktu semua pasukan yang hari itu turun, sebagian mati, sebagian besar mati, dan kemudian dia membopong temannya hingga diturunkan, dan kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan dariku gitu. Akhirnya dia masuk ke medan perang, sendirian, dan dalam semalam dia menyelamatkan kira-kira 75 tentara yang terluka seorang diri. Jadi tempat medan peperangan mereka itu dari camp Amerika gitu kan, agak naik tebing dikit lewat tali-tali, dan kemudian di atas itu adalah menjadi medan pertempuran yang menjadi perebutan wilayah pada waktu tentara sekutu dan antara tentara Jepang gitu. Sehingga pada proses untuk menurunkan tentara-tentara yang cedera atau yang terluka, bahkan yang mati, itu harus dibopong dari garis terdepan medan pertempuran, kemudian diturunkan perlahan-lahan dengan tali ke bawah, dan nanti di bawah ada tentara lagi yang terima, kemudian dibawa ke camp untuk diobati gitu. Nah jadi seorang Desmond Doss pada waktu itu yang melihat rekannya yang terluka mengatakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan dariku. Nah saudara, ketika peristiwa itu di akhir film, nah ini kisah nyata gitu. Di akhir film kemudian ketika akhirnya Desmond Doss terluka gitu kan, terkena granat gitu, akhirnya Desmond Doss kemudian dibawa ke tempat pemulihan di camp tentara gitu. Nah pada waktu dibawa ke tempat pemulihan, kemudian pada akhirnya Desmond Doss sebelum dia dibawa ke tempat pemulihan, ada satu kalimat juga yang cukup berkesan dan memiliki makna yang dalam kehidupan pribadi seorang Desmond Doss. Dia mengatakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, tolong aku untuk mendapatkan atau menyelamatkan satu orang lagi gitu. Nah saudara bisa bayangkan, seorang yang awalnya dianggap pengecut, tidak ada apa-apanya,
tidak dipandang gitu, dikucilkan, kemudian dihina gitu kan. Kemudian karena karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, karena imannya, pada akhirnya Desmond Doss mendapat kehormatan tertinggi atas jasa-jasa yang dilakukan di medan perang. Saudara, ini menjadi sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang yang menolak untuk mengikuti perintah negara bahwa tentara yang turun ke medan perang harus membawa senjata. Kemudian pada saat yang sama dia menerima medali kehormatan gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Desmond Doss gitu? Saudara, seorang pahlawan diberikan kehormatan dan penghargaan atas jasa-jasa yang dilakukannya, atas jasa-jasa dan dilakukan. Artinya kehormatan dan penghargaan hanya diberikan kepada seorang pahlawan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dia telah lakukan, ada sesuatu yang dia telah kerjakan yang membuat namanya dikenang, yang membuat namanya abadi bahkan sampai hari ini gitu. Nah, kehidupan kita, saudara-saudara, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini bahwa kehormatan dan penghargaan hanya diberikan kepada seorang pahlawan. Nah, kembali kepada kisah Henokh. Bagaimana sih kehidupan seorang Henokh sehingga ia termasuk pahlawan yang berkenan kepada Allah, dianggap sebagai seorang pahlawan yang berkenan kepada Allah. Mari sedikit kita lihat di dalam Kejadian 4. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian 4 ayat yang ke-25. Siapa sih Henokh ini? Kemudian dia menjadi pahlawan. Kejadian 4 ayat yang ke-25. Nah, jadi saudara-saudara jangan salah. Di sini di Kejadian 4, dan di Kejadian 5 ini ada dua nama Henokh gitu. Jadi ini bukan orang yang sama gitu. Kita lihat pertama Kejadian 4 ayat yang ke-25. Di sana kan dikatakan gini. Oke. Ini TB2 kayaknya, jadi agak sedikit beda bahasanya. Jadi gini. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengurniakan kepadaku seorang keturunan yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Nah, jadi di sini Henokh yang dimaksudkan di sini adalah Henokh pengganti dari Habel yang telah mati di pasal sebelumnya gitu. Nah, dia ini kalau saudara hitung di Kejadian 4 dari ayat yang pertama hingga ayat yang keberapa gitu. Nah, Henokh yang dimaksud di sini adalah keturunan ke-7 dari Adam. Nah, itu kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, ayat 1 sampai 18, di sana jelas, silsilah itu ditulis dengan jelas. Jadi Henokh yang dimaksud di sini di pasal yang kelima adalah Henokh keturunan ke-7 dari Adam gitu. Kejadian 5 ayat 1 sampai 18 itu jelas di sana. Nah, berbeda dengan Henokh pada pasal 4. Henokh pada pasal 4. Pada pasal 4 di sini ayat yang ke-17 18. Ayat yang ke-17 18. Nah, di sini dikatakan begini. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henokh menurut nama anaknya. Nah, kalau Henokh yang di sini merupakan keturunan yang ketiga dari Adam, gitu. Itu jelas di Kejadian 4. Nah, kemudian dikatakan bahwa Henokh di sini hidup bergaul dengan Allah dan kemudian diangkat. Hidup bergaul dengan Allah dan kemudian diangkat. Nah, saudara, menarik sekali karena apa? Slide berikutnya. Oke. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, menarik bahwa saudara bisa lihat di Kejadian pasal yang pertama kemudian pasal yang ketiga
hingga pasal yang keempat gitu. Awal-awal mula di mana sejarah dari peradaban manusia, manusia pertama Adam dan Hawa ketika mereka kemudian jatuh di dalam dosa. Alkitab dengan jelas menggambarkan bagaimana keadaan dunia yang begitu hancur, yang begitu rusak setelah peristiwa kejatuhan manusia gitu. Bahkan peristiwa sebelum air bah, Tuhan mengatakan bahwa manusia ini kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat gitu. Sehingga kehidupan di Taman Eden yang begitu indah, hubungan antara Allah dan manusia pada waktu itu yang begitu dekat gitu, yang begitu intim, itu menjadi terpisah ketika peristiwa kejatuhan manusia di pasal yang ketiga. Nah, dan kemudian itu runtut sampai ke pasal 4, 5, dan 6 kemudian peristiwa air bah, sehingga Tuhan mengambil keputusan kemudian dunia harus berakhir gitu. Dunia harus berakhir karena pengaruh dari dosa yang begitu rusak. Dan manusia, Alkitab mengatakan manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah karena pengaruh dari dosa yang begitu luar biasa. Nah, kemudian di sini menariknya Henok hadir dalam keadaan dunia yang mengalami kerusakan akibat dosa. Nah, berbeda kalau saudara perhatikan, berbeda dengan leluhur-leluhur dari Henok. Suatu penggambaran yang luar biasa. Ketika kemudian dikatakan bahwa ayat 21, jadi setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi gitu. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang saya katakan tadi bahwa peristiwa kejatuhan manusia memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia pada waktu itu, sehingga pada akhirnya Tuhan mengambil keputusan untuk mengirimkan air bah dan peradaban manusia dimusnahkan. Hanya orang-orang seperti Nuh dan istri dan anak-anaknya kemudian menantunya yang diselamatkan pada peristiwa itu. Nah, jadi Henok yang bergaul karib dengan Allah, Alkitab mengatakan bahwa ia tidak ada lagi. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, perhatikan di sini bahwa setelah memperanakan Metusala, ia bergaul gitu kan. Nah, kalau kata bergaul itu sendiri dari halak gitu bahasa Ibraninya, yang berarti berjalan atau menemani gitu. Yang berarti berjalan atau menemani. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, kemudian Henok yang kehidupannya berjalan dengan Allah, berbeda dengan para leluhurnya yang Alkitab katakan tulis begini, jadi ini hidup sekian tahun lalu ia mati. Kemudian lanjut lagi, jadi ini tokoh ini hidup sekian tahun lalu kemudian dengan hidup sekian tahun kemudian ia mati. Berbeda dengan kehidupan seorang Henok gitu. Kehidupan yang luar biasa karena kehidupannya yang bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Allah. Alkitab mengatakan suatu akhir yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Alkitab mengatakan bahwa ia tidak ada lagi bergaul dengan Allah, ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat gitu. Nah, ia tidak ada lagi. Nah, nama Henok itu sendiri Hanak yang berarti mendedikasikan. Jadi kehidupan seorang Henok itu bukan hanya sekedar bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Allah. Dari namanya itu sendiri mendedikasikan gitu. Dedikasi, mendedikasikan hidupnya. Sehingga kemudian inilah yang menjadi alasan ia mengalami pengangkatan itu sendiri. Pada masa pengangkatan itu sendiri dari salah satu sumber dan referensi yang saya pelajari gitu. Nah, ini memiliki makna, memberikan pesan bahwa sejak permulaan zaman yang pada waktu itu manusia sudah mengalami kerusakan, dunia sudah mengalami kerusakan, Tuhan memberikan pengharapan di tengah-tengah kondisi dan situasi dunia yang saat itu sedang rusak dan sedang hancur. Tuhan memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang rusak dan sedang hancur, bahwa seorang yang memiliki persekutuan, kedekatan, dan kemudian berjalan bersama-sama dengan Allah, itu tidak akan mengalami yang namanya kematian gitu.
Ada pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang rusak dan sedang hancur oleh dosa. Gambaran yang kemudian diperjelas dalam perjanjian baru gitu. Yang kemudian diperjelas dalam perjanjian baru. Nah, jadi sejak awal mula permulaan zaman sudah ada pengharapan. Nah, ini hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Allah yang di dalamnya ada suatu pemulihan hidup. Yang di dalamnya ada pemulihan hidup. Nah, di sini nama Henok itu sendiri berarti mendedikasikan atau dedikasi itu kan. Sehingga dalam hal ini di tengah-tengah rusaknya dunia, kehidupan Henok yang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang rusak dan sedang hancur, Henok sendiri masih dapat berjalan dengan Tuhan, bahkan mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ibaratnya di tengah-tengah dunia yang sedang hancur, di tengah-tengah dunia yang sedang rusak, mustahil untuk bisa bertahan gitu. Jangankan berjalan, bertahan pun sulit gitu. Nah, tetapi kehidupan seorang Henok di tengah-tengah hancurnya dunia, di tengah-tengah rusaknya dunia, dikatakan bahwa ia mendedikasikan, bahkan ia berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang kemudian Henok dikatakan dalam kitab Ibrani adalah seorang pahlawan gitu. Adalah seorang pahlawan yang berani mempertahankan hidupnya untuk menjadi berbeda dengan dunia di tengah-tengah situasi dan lingkungan yang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, saya sering biasanya kalau ke KTB gitu kan, atau ketemu dengan Ko Henry sering sharing gitu kan, sharing banyak hal gitu. Nah, aku nggak tahu, Ko Henry bilang gini, aku nggak tahu generasi kalian ya. Tapi kalau aku lihat generasi kalian dan generasi kita gitu, itu kita hidup di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu cepat mengalami yang namanya perubahan demi perubahan gitu. Bahkan Ko Henry sempat bilang kalau kita adalah generasi yang begitu mudah untuk mengalami yang namanya gangguan gitu, yang mudah teralihkan gitu. Nah, saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah situasi kita yang mungkin zaman cepat berubah, kebutuhan zaman cepat berubah, ada tren-tren baru, bukan hal yang mudah atau bukan hal yang gampang bagi kita untuk tetap mempertahankan identitas kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan hal yang mudah untuk mempertahankan identitas kita di tengah-tengah dunia yang cepat mengalami perubahan dan peralihan. Nah, demikian yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kemudian dilanjutkan di ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu. Nah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang saya katakan tadi, saudara, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu. Di tengah-tengah dunia yang cepat mengalami perubahan demi perubahan gitu kan, di tengah generasi yang gampang dan mudah dipengaruhi gitu dan kehilangan fokus gitu, Alkitab memberikan pesan dengan jelas kepada kita semua, bukan kamu yang harus dipengaruhi oleh dunia, tetapi kehadiranmu di tengah-tengah dunia yang harus memberikan warna di tengah-tengah dunia yang gelap ini gitu. Saya berdoa untuk kita bisa dan mampu menjadi Kristus kecil untuk menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan gitu. Nah, jadi kembali kepada Henok. Kenapa kemudian Henok dikatakan orang yang berkenan kepada Allah, berjalan bersama dengan Allah, mendedikasikan kehidupannya kepada Allah. Nah, dari kehidupan seorang Henok kita dapat belajar dan melihat bahwa perkenanan Tuhan dapat diperoleh ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perkenanan Tuhan diperoleh, slide sebelumnya,
Nah, perkenanan Tuhan dapat diperoleh ketika seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia dan berjalan bersama dengan Dia. Di mana dalam perjalanan tersebut kita tidak hanya berjumpa dengan Tuhan kemudian mengalami pembaharuan, mengalami perubahan gitu kan. Tetapi dalam perjalanan tersebut kita mendedikasikan, mengorbankan, meletakkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi Henok menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya karena sekedar dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi karena Henok mendedikasikan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang kemudian membuat seorang Henok dikenang dan dianggap sebagai pahlawan iman gitu. Mendedikasikan, mempersembahkan, seperti khotbah minggu lalu, berarti ada sesuatu yang kita berikan, yang kita korbankan kepada Tuhan. Dan pengorbanan kita kepada Tuhan bukan sesuatu yang gampangan gitu, bukan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Suatu pemberian yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dengan lebih spesifik, Alkitab mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, slide berikutnya. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ini yang TB2 ya. Jadi kalau beda ya diikuti aja gitu, enggak apa-apa. Enggak menyesatkan gitu. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia gitu. Nah, Alkitab tadi kita sudah lihat bahwa Henok hidup 65 tahun gitu kan. Dan kemudian coba kembali ke slide berikutnya, yang poin pertama tadi ada ayat di situ. Nah, lagi yang kejadian tadi ya. Nah ini oke. Ya, di sini Alkitab mencatat bahwa setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Jadi Alkitab tidak mencatat apa sih yang terjadi, apa sih yang dialami seorang Henok sebelum umurnya 65 tahun gitu. Nah di sini dengan jelas dikatakan bahwa setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, titik. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, jadi 365 gitu kan. Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan gitu, ayat 21 dan pasal 21 ayat 22. Oke. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ayat yang ke-25, ia memperanakan Lamek. Nah, jadi Alkitab tidak mencatat dengan jelas bagaimana kehidupan seorang Henok sebelum 65 tahun. Nah, sehingga dalam beberapa referensi dan sumber gitu dikatakan bahwa ada kemungkinan kelahiran seorang Metusala dalam kehidupan seorang Henok itu memberikan pengaruh, memberikan makna tersendiri bagi Henok itu sendiri gitu. Karena Alkitab tidak mencatat dengan jelas bagaimana kehidupan seorang Henok sebelum ia umur 65 tahun. Dan kemudian dikuatkan lagi bahwa dan Henok setelah ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusala ya, selama 300 tahun lagi. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, kelahiran Metusala merupakan titik balik atau momen penting bagi kehidupan seorang Henok gitu. Kelahiran Metusala adalah titik balik dari kehidupan seorang Henok, sehingga Henok di sini kemungkinan mengalami suatu turning point atau di mana dia mengalami Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pada waktu peristiwa kelahiran seorang Metusala yang adalah anaknya gitu. Dan Henok dikatakan bergaul dengan Allah 300 tahun lagi gitu kan. Nah, nama Metusala sendiri gitu kan dalam beberapa sumber dan referensi itu sering dikaitkan dengan peristiwa setelah air bah, peristiwa sebelum air bah, bahkan peristiwa
pada saat yang sama secara kronologis pada peristiwa air bah itu sendiri gitu. Jadi Metusala sering dikaitkan dengan peristiwa air bah. Nah, mari kita selidiki bersama-sama saudara. Gitu. Nah, saudara perhatikan di sini ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, gitu kan? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, gitu kan? Dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Nah, setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek di ayat yang ke-25. Dan kemudian Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, gitu kan. Nah, saya katakan tadi bahwa nama Metusala sering dikaitkan dengan peristiwa air bah itu sendiri, gitu kan. Nah, di poin yang kedua di situ, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kejadian 7 ayat yang ke-6 dengan jelas dia katakan di sana. Nah, kematian Metusala persis pada peristiwa air bah, saudara, gitu kan. Nah, ini dikuatkan lagi. Jadi setelah Metusala berumur 187 tahun, memperanakan Lamek, Kejadian 5 ayat yang ke-25, gitu kan. Setelah Lamek berumur 182 tahun, ia memperanakan Nuh, gitu kan. Dan kemudian Nuh persis berumur 600 tahun ketika air bah datang. Nah, itu dibuktikan di Kejadian 7 ayat yang ke-6. Sehingga 187 tambah 182 Lamek tambah 600, umurnya Nuh itu persis 969 tahun. Betul ya? Betul kan? 187 tambah 182. Piro? Oke, tambah 600. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, ini dikuatkan. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara, ini pentingnya baca Alkitab untuk kita baca secara hati-hati dan baca secara teliti, biar kita nggak kehilangan pesan-pesan yang sebenarnya harus kita pelajari dan kita selidiki dengan lebih cermat dan teliti gitu. Karena timbul keraguan. Jujur saja saudara, waktu saya baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan gitu kan, itu sedikit membosankan. Kenapa? Karena isinya hanya nama-nama gitu kan, silsilah-silsilah, kemudian peraturan-peraturan dalam perjanjian lama gitu. Nah, kemudian ketika saya membaca dengan lebih pelan, dengan lebih teliti gitu kan, nah ada pesan-pesan tersirat yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan ke kita dan bisa kita peroleh kalau kita membaca secara teliti gitu. Nah, dulu awal-awal bertobat gitu kan, kalau istilahnya orang Kristen cinta mula-mula gitu. Nah, cinta mula-mula pada waktu sebelum masuk Sati gitu, saking cintanya sama Alkitab saudara, satu hari saya bisa baca 10 pasal gitu. Baca 10 pasal gitu selesai, sehingga dalam waktu mungkin sekitar 6 bulan, kadang 10 pasal, karena saya rasa terlalu berat gitu, jadi kekenyangan istilahnya gitu kan, nggak bisa bernafas, akhirnya kurangi jadi 5 gitu. Jadi 5 pasal gitu kan. Setelah kurangi dari 5 pasal, kurangi lagi jadi 3 pasal. Nah, maksud saya adalah saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang mencintai firman, bukan hanya mencintai firman, tetapi memiliki hasrat dan kerinduan untuk membaca dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan lebih spesifik lagi berbicara dengan kita gitu. Amin. Tuhan lebih spesifik lagi berbicara dengan kita. Oke, kembali lagi ke ini apa? Alkitab dan teks di sini. Nah, jadi kelahiran Metusala gitu kan, merupakan saya katakan tadi di awal turning point atau titik di mana Henok kemudian mengambil keputusan gitu kan untuk mengikuti Tuhan, untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan gitu. Nah, dalam sumber lain dikatakan bahwa makna dari nama Henok itu sendiri adalah setelah atau ketika ia telah mati, maka hal itu akan datang. Setelah ia mati, maka hal itu akan datang. Nah, ini merujuk kepada peristiwa besar setelah kejatuhan umat manusia, dan kemudian karena kecenderungan hati manusia hanya menimbulkan yang jahat semata gitu, sehingga Tuhan mengatakan bahwa ini dunia udah rusak gitu.
Dunia udah rusak, udah nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Kalau istilahnya tukang servis HP, udah kena LCD-nya gitu. Udah kena LCD-nya, jadi udah mendingan beli baru deh kalau udah kena LCD gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu saudara. Henok mengalami yang namanya titik di mana ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ketika Metusala lahir gitu. Henok menerima pewahyuan gitu saya lupa di Yudas mungkin Henok dikatakan menerima pewahyuan gitu tentang peristiwa besar yang akan datang gitu. Nah, sehingga di sini Henok mengalami yang namanya titik balik dalam kehidupannya, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ketika Metusala datang. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini saudara? Nah, perjumpaan dan pengalaman saudara secara pribadi dengan Tuhan harus membawa kepada pembaharuan dan membuat orang semakin mempercayai dia gitu. Nah, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani saudara di mana Tuhan ketika Tuhan menolong saudara, di mana Tuhan ketika Tuhan meluputkan saudara, ketika Tuhan memberkati saudara, ketika Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara, jangan berhenti sampai di situ saudara. Jangan berhenti ketika kita mengalami mujizat. Oke, kita senang, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Jangan berhenti sampai di situ saudara. Nah, pastikan pengalaman itu membuat saudara semakin mempercayai Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan. Karena apa? Nah, pengalaman pribadi itu setiap orang berbeda-beda gitu. Tetapi prinsipnya sama, bahwa ketika saudara mengalami pengalaman demi pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, jangan berhenti sampai di situ, tetapi pastikan saudara mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai di situ juga, jangan sampai hanya sekedar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab banyak orang yang meninggalkan Tuhan setelah mengalami yang namanya mujizat. Banyak orang yang tidak tahu diri ketika mengalami yang namanya mujizat. Tetapi ketika saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, pastikan dari peristiwa-peristiwa di kehidupan sebelumnya, dari momen-momen sebelumnya dalam kehidupan saudara, pastikan menjadikan saudara lebih mengenal Tuhan. Menjadikan saudara lebih mengenal Tuhan. Dalam Mazmur sendiri, Daud pernah mengatakan seperti ini. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau gitu. Apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara, pastikan itu menjadi suatu titik di mana saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami pembaharuan secara pribadi, dan kemudian tidak cukup hanya sampai di situ saudara. Pastikan dari semua peristiwa-peristiwa tersebut saudara bisa semakin mengenal Tuhan. Disitulah iman saudara bisa semakin bertumbuh gitu. Iman saudara bisa semakin bertumbuh. Jadi perjumpaan dan kemudian pengalaman pribadi dengan Tuhan harus membawa saudara kepada pembaharuan dan membuat saudara semakin mengenal Tuhan gitu. Jadi peristiwa ketika Metusala lahir gitu kan, Alkitab setelah Henok memperanakan Metusala, ya hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, prinsip yang bisa kita ambil di sini adalah mungkin saudara mengalami banyak pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan setiap orang pastinya berbeda-beda karena yang namanya pengalaman pasti subjektif banget gitu kan. Nah, tetapi prinsipnya sama saudara. Sekali lagi saya katakan, pastikan dari pengalaman-pengalaman itu saudara mengalami perjumpaan secara pribadi, saudara dibaharui, iman saudara semakin dikuatkan, iman saudara semakin diteguhkan, komitmen saudara kembali dibaharui, dan kemudian dari itu semua pastikan saudara dapat semakin mengenal Tuhan. Nah, mungkin hari ini banyak di antara saudara yang bertanya-tanya, ini apa gitu kan, kalau kelihatan jelas di sini. Nah, ini apa gitu. Nah, ini kalau mau disingkat, ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Meskipun agak ini ya. Nah, tapi saudara, yang saya mau sampaikan di sini 2020 mungkin. Itu sebelum berangkat ke Sati, itu peristiwa pengalaman di mana saya hampir enggak menyeberang tahun 2021. Karena kejadiannya persis pada tanggal 27 Desember 2020 jam 10:47, kurang lebih seperti itu saudara. Di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Jadi waktu itu saya melakukan perjalanan dari Poso
ke Morowali itu ke rumah kakek sekitar mungkin 100 sampai 150-an kilo dengan teman, karena perjalanan darat kan lebih enak naik motor gitu. Di sana saudara cari kereta belum ada, cari pesawat juga susah gitu. Jadi satu-satunya perjalanan ya perjalanan darat, itu pun jalannya kalau orang Poso bilang tangkura, tanah kurang rata gitu. Jadi kalau saudara jalan naik motor maju sekitar 1 meter, maju sekitar 2 meter dari posisi saudara yang segini, kadang bisa jadi segini, bahkan bisa masuk ke got. Dan itu yang terjadi dengan saya, saudara. Jadi pada waktu itu jam 6 pagi keluar dari rumah dengan teman. Kalau saya udah hafal jalannya seperti apa, udah hafal medan karena udah sering gitu kan. Jalan naik motor, karena motor besar kan. Meskipun badan saya agak kecil, tapi saya suka bawa motor yang besar gitu karena kencang gitu kan. Nah, jalan hingga jam 9 lewat gitu sehingga di rumah teman untuk sarapan pagi. Karena capek dari jam 6 pagi bawa motor, dingin kan. Dingin banget, lewatnya hutan-hutan, gunung-gunung. Akhirnya minta teman ganti. Aku bilang, kau yang bawa motor dulu, capek aku gitu. Kalau pakai logatnya orang Sulawesi gini, ngana yang bawa motor dulu ya, capek kita gitu. Gantilah, bawa motor. Setelah bawa motor, akhirnya saya dibonceng di belakang kan, hari capek enak. Nah setelah dari rumah teman habis sarapan, itu kan jalan agak gede, agak luas, memang bukan agak gede, luas banget. Karena kalau daerah Morowali itu kan daerah pertambangan gitu, nikel, itu kan dan lain sebagainya, sehingga kendaraan proyek itu sering keluar masuk. Jadi memang jalan besar. Terus lewat di hutan-hutan, sebelah kiri gunung, sebelah kanan jurang gitu kan. Sebelah kanan air terjun. Jadi enak, asik. Nah, rupanya waktu itu hari di mana waktu karyawan-karyawan perusahaan itu untuk mau pulang kampung juga. Jadi banyak orang-orang yang pulang kampung, dan kalau di sana itu karyawan-karyawan itu senangnya memang motor yang cc-nya gede gitu, 150, 250 gitu. Nah, jadi waktu ketemu kami di jalan, disitulah gengsi seorang laki-laki dipertaruhkan gitu, saudara. Keren. Jadi aku dibonceng di belakang gitu kan. Dibonceng di belakang. Baju di dalamnya baju warna hitam, lengan panjang, sininya merah, terus celana hitam, sepatu hitam, hoodie warna coklat. Ada tas lempang gitu kan, tasku. Di dalamnya ada Alkitab karena aku tahu aku pasti disuruh di pelayanan nanti di sana, suruh pelayanan, gitu kan. Kemudian teman itu dia bawa motor, dia pakai hoodie, persis saudara, ingat persis. Karena ini peristiwa penting di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Nah, jadi saudara catat baik-baik ini. Nah, saudara, pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu penurunan gitu kan, teman yang bawa motor, dia juga kan agak lebih besar gitu, mungkin sebesar Wiyang mungkin badannya. Saudara bayangkan saya di belakang gimana. Nah, akhirnya setelah turun gunung, lewatlah satu motor, di lambung kan gitu kan, disalip dari belakang. Terus teman gak mau kalah juga, salip lagi dari belakang. Setelah teman salip dari belakang, dia salip lagi dari belakang kedua kali. Dia orang sini bilang geber gitu kan. Dia bilang, "Mon, nantang ini, nantang." Dia mau tes. Nah, sudah. Akhirnya turun gunung karena motor besar gitu kan. Aku lihat waktu itu speedometer sekitar kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Itulah kurang lebih. Akhirnya penurunan, ketemu satu tikungan yang tikungannya ke kiri, agak sedikit ke kiri, terus gunung gitu kan. Setelah itu langsung tajam ke kanan gini gitu. Jadi dengan kecepatan yang secepat itu, mustahil dalam waktu yang kurang dari sepersekian detik untuk kiri terus ke kanan lagi dengan tikungan yang setajam itu. Jadi setelah ke kiri, pas mau ke kanan lagi itu udah nggak bisa, saudara. Udah nggak bisa. Akhirnya kita hantam seperti pembatas jalan gitu kan, yang baru selesai dikerjakan. Pembatas jalan yang baru selesai dikerjakan itu sok depan bukan. Coba yang laki yang tahu. Ya, shock breaker depan itu saudara jadi X gitu. Shock breaker depan jadi X, hampir X sempurna lah, untung enggak sempurna gitu. Jadi hampir huruf X sempurna, kemudian bola lampu pecah gitu kan. Dan teman itu salto muka 2 kali tak, dan kemudian jatuh. Dia posisi setelah salto langsung kayak gini. Nah, cuma memang waktu dia salto pertama ini udah kena batu duluan gitu.
Jadi sepanjang paha ini warna biru campur ungu gitu, jadi macam tato gitu. Nah kemudian aku yang di belakang dibonceng, jadi motor itu masuk dalam got. Aku itu terlempar sekitar mungkin 5-6 meter, hampir 7 mungkin. Jadi waktu jatuh itu persis di material jalan yang baru habis dikerjakan. Jadi batu-batu kerikil yang untuk buat aspal. Jadi kan kalau mau aspal itu kan batu kerikil dulu, kemudian aspal yang dimasak gitu kan. Nah, jadi itu persis jatuhnya di situ. Jatuh itu leher duluan. Leher duluan. Leher duluan, maka dapatlah tato ini kenang-kenangan. Nah, waktu jatuh, waktu itu aku pikir udah sampai di sini kayaknya Tuhan. Aku bilang Tuhan kayaknya udah sampai di sini. Yang penting aku bilang udah senang, aku udah bisa udah melayani gitu kan. Udah penyerahan gitu kan, nggak ada yang bisa doakan karena tengah hutan saudara. Di tengah hutan dan itu kebun-kebunnya orang, memang nggak ada kendaraan biar satu. Hari libur jadi sunyi. Jadi aku di rumput-rumput itu, aku rasa kalung ini, aku kan sering pakai kalung gitu kan. Ada satu kalung yang sebelumnya itu jauh lebih besar daripada ini, itu putus di leher. Putus dan kemudian tas tadi putus. Dada kanan ini rasanya udah sedikit bergeser gitu kan, tulang apa namanya ini? Ya tulang bahu udah bergeser gitu. Jadi udah bergeser, lama baru bisa berdiri karena leher udah posisi kayak gini terus, udah kaku kan. Jadi setelah berdiri akhirnya belum merasa apa-apa. Setelah berdiri karena baju hoodie yang coklat tadi udah robek, kalung udah putus, tas juga udah putus. Akhirnya aku buka hoodie, kemudian baru mulai mengalir darah ke sini. Darah mengalir banyak sekali. Akhirnya waktu itu singkat cerita, teman langsung datang ke saya gitu. Mon, nggak apa-apa, nggak tahu leherku ini kayak gimana. Dia langsung bilang, ih parah itu lehermu itu, gitu kan. Akhirnya karena motor udah hancur, kampung masih jauh, yang ada puskesmas masih jauh. Akhirnya kebetulan waktu itu ada mobil yang kemudian mau ke proyek juga waktu itu, singgah mampir. Wih ada orang celaka gitu kan, ada orang jatuh gitu. Tolong. Akhirnya saya berdirikan, kemudian dibopong ke motor, dibilang parah itu lehermu dek. Aku pinjam spion mobil gitu kan, ke spion mobil sebelah kiri, lihat, nih rupanya ini udah banyak darah gitu, udah besar, terbuka, ini menganga di sini, menganga banget, betul-betul menganga. Nah akhirnya waktu itu gimana mau ke kampung? Akhirnya waktu itu pagi itu Tuhan kirim satu orang saudara, bapak-bapak yang kalau untuk ukurannya orang di desa sana itu udah terlalu siang untuk ke kebun saudara, udah terlalu siang. Karena jam 10 lewat 40 berapa tadi, 47 sekian gitu kan. Itu udah terlalu siang untuk ke kebun. Nah rupanya dia kemungkinan mau pergi pindah sapi gitu kan. Sapi mau dipindahkan gitu. Akhirnya teman ini tahan, Pak tolong. Teman saya mau mati, tolong. Akhirnya dilihat, setelah dia datang, kenapa dek jatuh Pak. Mana yang luka? Kunjungan leher gini, dia langsung tengking, darah Yesus gitu kan. Darah Yesus, ayo kita puskesmas sekarang. Ke puskesmas sekarang, akhirnya teman saya tinggalkan di hutan. Karena ini udah urgent kan, aku juga udah kepikiran udah kemana-mana gitu. Pasti mati nih Tuhan, pasti mati. Udah penyerahan tadi kan, akhirnya udahlah mampir ke salah satu pelan-pelan aku dalam pikiranku, kalau ada mobil pick up yang arah balik atau arah yang sama, aku pasti tahan untuk suruh jemput teman dan bawa motor ke puskesmas karena dia juga perlu dirawat gitu kan, paha kanan. Akhirnya ketemu satu pick up yang angkut. Jadi aku itu masuk ke puskesmas, itu langsung nggak lapor lagi ke IGD, ke lokernya itu, langsung naik di atas tempat tidur, langsung panggil perawat, Pak tolong cek leher saya. Nah setelah beberapa lama kasih tahu ke orang tua, akhirnya teman pendetanya Papa datang lihat, kemudian nggak lama kemudian teman yang tadi udah muncul juga, dia jalan dengan pincang gitu kan. Lepas jaketnya, baring sendiri, nggak daftar dulu, udah nggak daftar lagi, karena masing-masing udah pasrah saudara. Nah akhirnya pada waktu itu perawatnya bilang, dek, kamu ini sedikit lagi kena nadimu, kamu betul-betul hampir lewat gitu kan, hampir mati gitu. Nah akhirnya pada waktu itu lihat bekas luka, akhirnya waktu itu aku pikir gini, nah ini yang saya katakan saudara, bahwa ya memang ada unsur ketidakhati-hatian di situ gitu. Tapi yang saya mau tekankan adalah bahwa dalam setiap peristiwa dan kisah hidup, momen di mana saudara mengalami pengalaman dengan Tuhan. Nah yang saya mau katakan adalah
pastikan di situ saudara nggak hanya mengalami mujizat, nggak hanya mengejar mujizat, tetapi saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan kemudian perjumpaan itu membawa saudara kepada pembaharuan dan semakin mengenal Kristus gitu. Dari apa yang saya alami, memang saya bisa katakan bahwa di situ ada unsur ketidakhati-hatian gitu. Tetapi momen itu, ya kalau minggu lalu kan Pak Agus bilang ujian terhadap iman tidak selalu datang kepada melalui hal-hal yang berbicara tentang penderitaan, kesukaran gitu, tantangan dan pergumulan hidup, tetapi juga bisa datang melalui kenyamanan dan demi kenyamanan gitu kan. Tetapi sayangnya banyak peristiwa dalam kehidupan saya, ujian terhadap iman itu datang dalam peristiwa-peristiwa yang seperti itu, Pak. Nah, saya tidak mengejar yang namanya penderitaan terus-menerus gitu kan, karena saya juga manusia dan pengen hidup nyaman gitu kan. Nah, tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa pastikan saudara mengalami tidak hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi perjumpaan yang membawa saudara kepada pembaharuan dan kepada pengenalan akan Kristus. Itu yang lebih penting, itu yang lebih mulia gitu. Nah, saudara, slide berikutnya. Nah ini dia, kekristenan bukanlah sekedar status atau metode untuk mempelajari tentang Tuhan, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Memang sampai hari ini masih menjadi diskusi di kalangan para teolog gitu kan, apalagi di antara dua aliran gereja yang berbeda gitu. Mana sih yang lebih penting antara pengetahuan tentang Tuhan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Memang kita orang-orang Pentakosta kadangkala sampai kebablasan penekanan kita kepada pengalaman pribadi dengan Tuhan, sampai pengalaman pribadi dengan Tuhan kita jadikan dasar untuk dasar teologi, dasar pengajaran. Nah, tapi aku nggak sedang bahas untuk mengarah ke sana, saudara. Tapi yang aku maksudkan di sini bahwa memang pengetahuan atau pemahaman kita tentang Tuhan itu penting, itu perlu gitu kan. Entah secara pribadi dalam waktu-waktu pribadi saudara dengan Tuhan, ataupun mungkin melalui pendidikan formal gitu dalam sekolah-sekolah atau mungkin kelas-kelas pemuritan. Tetapi yang paling penting adalah saudara bisa mengalami perjumpaan dan pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena perjumpaan dan pengalaman secara pribadi dengan Tuhan itulah yang kemudian hari akan menolong saudara gitu untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di masa yang lalu, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saya di masa yang lalu. Yang itu yang semakin hari demi hari yang akan membuat iman saudara semakin diperbaharui, semakin diteguhkan. Nah gitu. Jadi kekristenan di sini bukanlah sekedar status atau metode untuk mempelajari tentang Tuhan, tetapi perjumpaan atau pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana saudara bisa berjalan dengan Dia kalau kita tidak mempercayainya gitu kan? Bagaimana kita bisa mempercayai Dia kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita bisa mengenalnya kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Nah, saudara, pastikan dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan dalam hidup saudara di mana saudara melihat kasih setia Tuhan dinyatakan, di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, pastikan pengalaman-pengalaman itu semakin membuat imanmu semakin bertumbuh, diperbaharui dan semakin dikuatkan gitu. Nah, seorang pahlawan atau prajurit mendapat kehormatan karena dedikasi dan kesetiaannya kepada panglimanya, kepada komandannya gitu kan. Nah, untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan finish well, kita perlu mengalami pembaharuan yang dapat mengarahkan kita untuk lebih mengenal Kristus. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan yang saya percaya? Jangan sampai Tuhan dalam ide atau di bawah alam bawah sadar saudara atau di bawah alam bawah sadar kita hanya sekedar tentang konsep gitu, hanya sekedar tentang apa yang boleh dan yang enggak boleh gitu. Tetapi kita tidak betul-betul mengalami seperti apa sih Tuhan yang setia itu, seperti apa sih Tuhan yang benar itu, seperti apa sih Tuhan yang kudus itu, seperti apa sih Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Nah, pastikan saudara mengalami hal-hal ini. Sebagai kesimpulan, Filipi 3, slide berikutnya, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
di dalam kematiannya. Nah, dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus menyampaikan bahwa bagaimana begitu indahnya, begitu pentingnya ketika dia mengalami perjumpaan dan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan, ketika aku telah mengenal Kristus, kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah, karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia gitu. Dalam bagian lain, dalam nasihatnya kepada Timotius adalah seorang prajurit yang sedang berjuang atau sedang berperang, kurang lebih seperti itu, tidak memusingkan soal-soal kehidupannya, asal saja yang penting dia berkenan kepada komandannya. Seperti halnya seorang prajurit yang sedang berjuang, perkenanan Tuhan harus menjadi fokus utama kita. Di mana dalam perkenanan Tuhan, di situ kita dapat semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami pembaharuan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam perkenanan Tuhan kita menjadi semakin mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengerti kehendaknya, apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia lakukan. Saya tidak tahu apa yang kita alami di hari-hari ini, apa yang sedang kita gumuli di hari-hari ini. Tetapi lihat hidupmu secara utuh, secara keseluruhan. Apa yang Tuhan telah lakukan di masa yang lalu. Apa yang telah Tuhan lakukan di hari kemarin. Pastikan itu menjadi momen penting dan berharga di dalam hidupmu, di mana saudara bisa semakin mempercayai Tuhan. Bukan hanya di hari ini, tetapi di hari esok. Di mana melalui semua kesempatan-kesempatan itu saudara semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya. Itu adalah harga yang harus kita bayar, saudara. Berbicara tentang prajurit memang bukan hal yang mudah, tetapi ada harga yang harus kita bayar. Bahkan di Ibrani 11 ayat yang ke-6, di bagian terakhir dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata jasmani kita. Saya undang semua pemain musik dan singers. Saudara, mari kita tutup mata kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk setiap momen dan setiap kesempatan di mana kami bisa menyaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, di mana kami bisa melihat kesetiaan Tuhan itu dibuktikan. Tuhan, aku berdoa biar setiap yang kami alami, yang telah kami lewati bersama Tuhan di masa-masa yang lalu, di hari kemarin, menjadi sebuah modal bagi kami untuk kami semakin mempercayai Tuhan, untuk kami semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang setia sampai pada waktunya Tuhan melihat dan mendapati kami bahwa kami adalah setia. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, saudara. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, melayani, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
kehidupan. Kita nyanyikan pujian dari awal. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Dinya berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, saya ajak kita semua sejenak untuk melihat ke belakang kehidupan saudara di hari-hari kemarin, di tahun-tahun kemarin. Saudara bisa melihat dan merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang telah Tuhan kerjakan, dan ucapkan syukur atas hal itu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpuji nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kau setia, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ucapkan terima kasih, syukur kepada-Mu atas semua yang Tuhan telah lakukan, atas semua yang Tuhan telah kerjakan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami terkadang lupa untuk berterima kasih kepada Engkau.
Ampuni kami ketika kami melupakan keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami di masa-masa yang telah lalu Tuhan. Kami berdoa biar setiap momen-momen itu, biar setiap waktu dan kesempatan itu semakin memperteguhkan iman kami, semakin menguatkan hati dan keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Bahkan membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Aku berdoa biar umat-Mu di sepanjang minggu ini, di sepanjang hidup mereka terus mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, di mana dari semua pengalaman-pengalaman itu kesetiaan Tuhan bisa dibuktikan, kebaikan Tuhan bisa dinikmati, kesetiaan Tuhan bisa terlihat. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi aku berdoa biar kiranya Roh Kudus yang membantu umat-Mu untuk semakin memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh setiap orang, karena kami telah membawa terang-Mu yang ajaib di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia di dalam perjalanan iman kami Tuhan, sampai akhir hayat kami Tuhan. Dan ketika Engkau datang mendapati, kami tetap setia dan kami layak disebut sebagai pahlawan karena dedikasi dan kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk saudara kita Raymond yang telah memberikan firman ya. Sangat baik ya untuk mengingatkan kita untuk tetap setia ya. Jadi zaman sekarang ini kan secara sekuler aja kita kalau berdagang kan, kalau kita baru buka toko gitu ya, baru itu kan menggait orang yang untuk mengenal kita tuh begitu mahal ya. Nah, bayangkan Tuhan kita Yesus itu yang seorang Bapa Tuhan kita, dia memperkenalkan dirinya melalui dengan turun sendiri ke dunia. Betapa mahalnya ya untuk pengenalan itu. Jadi jangan sampai lupa ya, sekali lagi itu pesannya ya. Jangan sampai lupa dengan pengalaman kita sebelumnya. Ya, terima kasih atas sharingnya, atas khotbahnya Raymond. Nah, tiba saatnya kita juga akan memberikan persembahan ya teman-teman. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas siang ini Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu sekali lagi. Roh Kudus, sempurnakanlah kelemahan kami untuk dalam mengerti, dalam mengingat, dalam mengenal-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menutupi segala kelemahan kami dan kami mengupayakan segala upaya kami untuk bekerja dengan porsi kami, dan biarlah Engkau sertai upaya kami agar tidak menjadi sia-sia, dan kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Engkau sertai persembahan ini hati kami, tangan-tangan yang memberi, agar hanya berkenan di dalam hadapan-Mu Tuhan. Amin. Ya, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan bacakan renungannya ya di Yesaya 58 ayat yang kedua. Ini terjemahan sehari-hari. Mereka menyembah Aku setiap hari dan ingin mengetahui kehendak-Ku, seolah-olah mereka melakukan yang baik dan setia kepada hukum-Ku. Mereka berkata bahwa mereka senang menyembah Aku dan menginginkan hukum-Ku yang adil. Ayat 3, bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Baiklah, ayat ini bisa memberikan kita kemurnian hati ya, sekali lagi untuk dalam memberikan apapun itu untuk Tuhan ya, mempersembahkan hidup kita. Lalu pengumuman selanjutnya ya, kita mau welcome ya. Teman-teman ya, dengan melihat Sunday School yang makin berkembang ini ya, kita juga tetap mengundang ya teman-teman, kalau ada teman yang punya teman yang sudah punya anak, nggak masalah, kita bisa seneng gitu kalau ada tambahan jiwa baru di Sunday School. Dan perkembangan anak itu baik loh kalau kita makin banyak komunitas dua arah. Sekarang kan zaman modern, banyak suka di rumah ya, ketemunya sama iPad lagi, TV lagi. Nanti papanya mamanya sumpek dimarahin lagi. Nah itu
ada baiknya kalau kita makin dekatkan ke komunitas yang sepantaran ya. Ya, lalu berikutnya Selasa ada more ya, seperti biasa Moment of Restoration, di mana kita berdoa bersama, menuangkan semua pikiran kita, kelemahan kita di situ, mendoakannya bersama-sama ya. Dan KTB seperti biasa, dan kita berdoa untuk supaya si KTB Sidoarjo bisa segera terbangun momentumnya ya, bisa setiap saat gitu. Tapi kita bersyukur KTB Sidoarjo ini rumahnya itu sudah tersedia, lokasinya itu sudah fix bisa tersedia. Dan KTB Barat 1, 2 dan Timur seperti biasa selalu ada ya. Kita bersyukur atas KTB yang sudah setia berpuluh-puluh tahun, kan kita ini gereja berangkat dari KTB teman-teman. Jadi dari CG, dari KTB itu, dari tengah pecah-pecahlah ke akhirnya ke sini ya. Bersyukurlah atas KTB yang sudah terjadi ini. Ya itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus, teman-teman. Ya, terima kasih Hendri. Apa kabar saudara-saudara? Pertengahan tahun 2024 bagaimana? Apa yang sampai pertengahan tahun ini harapan yang sudah terpenuhi, dan sisa bulan-bulan sampai akhir tahun 2024 masih ada sekitar 5 bulan lebih ya, 5 bulan setengah lebih. Mari kita akan mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh lagi, dan saya welcome saudara-saudara yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan Tuhan tolong untuk kita bisa mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, ini luar biasa anak-anak ya saudara-saudara. Saya lihat anak-anak, dan waktu tadi sebelum ibadah yang tunjukkan juga ada foto anak-anak yang lain gitu ya, bahwa apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Beberapa waktu ini sementara saudara berdiri, saya mengajak kita untuk menggumuli beberapa hal ya. Saya terpikir beberapa hal yang ada beberapa kesempatan yang kita akan pikirkan, dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk yang hadir untuk kita bisa mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat gereja kita. Amin. Ya. Cece-nya ini begitu keibuan ya, saya lihat ya saudara ya. Kepada adiknya, dan kiranya kita sebagai kakak-kakak rohani ya, saudara-saudara juga harus perhatikan adik-adik rohani, jangan sampai mereka kemudian jauh dan lain sebagainya ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akhiri ibadah kita, dan kita menyerahkan perjalanan kita dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih sudah firman Tuhan dan juga semua yang melayani. Lihat kiri kanan dulu saudara-saudara, lihat kiri kanan. Oh ternyata kosong. Perlu diisi ya, perlu diisi. Kita berdoa ya, kita berdoa ya, kita berdoa. Saudara-saudara, iman itu bukan berada di dalam ruang hampa udara. Iman itu bukan ada di dalam vakum. Iman itu ada di dalam tantangan-tantangan. Iman itu ada di dalam apa yang kita harapkan. Makanya kalau orang gak punya harapan, gak punya iman. Karena firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kemudian tidak kita lihat. Apa yang saudara harapkan dengan gereja kita? Apa yang saudara harapkan dengan rumah tangga saudara-saudara? Apa yang saudara harapkan dengan pekerjaan kita? Apa yang saudara harapkan terjadi untuk anak-anak kita? Di dalam harapan itu, di sanalah kita menemukan tantangan. Karena ada gap antara apa yang kita harapkan dan kenyataan yang kita lihat. Disitulah iman kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan harapan kita. Kadang-kadang kita ketika kita takut berharap karena kita takut kecewa.
disitulah iman kita menjadi lemah. Karena kita hanya akan mengalir saja. Saya mendorong kita, kalau Henokh mengalami penyertaan Tuhan sampai Tuhan tidak rela dia mati, mari kita bersama-sama berharap kepada Tuhan. Apa yang kau saudara harapkan, apa yang saudara doakan secara khusus, mari kita naikkan doa ini. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, kadang-kadang kami takut berharap karena takut kecewa. Takut berharap karena melihat kemustahilan, kegagalan, dan bahkan apa yang kami harapkan sebelumnya itu justru membuat kami mengalami penderitaan. Itu sebabnya kadang-kadang kami main aman dengan tidak terlalu banyak berharap, supaya tidak terlalu banyak kecewa, supaya juga kemudian kami bisa menikmati hidup ini dengan apa yang ada. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa pengharapan adalah jangkar sauh yang kuat untuk masa depan. Ketika gelombang kehidupan makin besar, maka diperlukan jangkar yang makin kuat. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami. Untuk kami punya harapan. Pengharapan untuk keluarga kami. Pengharapan untuk teman-teman kami. Pengharapan bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau. Untuk mereka satu kali entah melalui hidup kami atau melalui orang lain mereka mengenal Engkau. Bangkitkan pengharapan kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami berharap bukan karena kami kuat. Bukan karena kami mampu. Tetapi justru karena kami percaya Tuhan yang menaruh pengharapan itu kepada kami untuk mempercayakan itu kepada Engkau dan berjalan dengan iman. Kami mau berdoa buat setiap keluarga yang punya pengharapan untuk memiliki keturunan Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau karuniakan itu keturunan kepada setiap keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang punya pengharapan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, kami mau berdoa dengan iman, kami berharap kepadamu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga yang punya pengharapan dengan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya mengalami kemajuan di dalam kecerdasan, di dalam keterampilan, kecakapan, pertumbuhan fisiknya. Mungkin ada perkara-perkara yang bagi kami orang tua itu menjadi ketakutan buat kami ketika melihat anak-anak kami. Kami berdoa, kami berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kepercayaan kami Tuhan, kami akan ikuti dengan perbuatan. Dengan tetap setia kepada Engkau. Bahkan kami mau berdoa, ada di antara kami yang punya pengharapan dengan pekerjaannya Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat tidak turun dari langit begitu saja. Karena Engkau telah memberikan setiap kami ladang untuk dikerjakan. Kami mau berdoa, kami berharap Engkau memberikan keberhasilan kepada setiap pekerjaan jemaat-Mu. Dan melalui kerajinan, ketekunan, kerja keras, dan takut akan Tuhan, biarlah pengharapan ini menjadi kenyataan. Karena kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh melalui kegagalan, melalui keberhasilan. Pada akhirnya Tuhan mengubahkannya untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja ini ya Tuhan. Kami punya pengharapan gereja ini akan menjadi house of restoration, rumah pemulihan. Di mana rumah pemulihan itu akan berfungsi kalau ada orang-orang yang datang dan dipulihkan.
Kami mau berdoa Tuhan, Engkau pakai setiap pengerjamu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk memiliki belas kasihan, untuk menyatakan pemulihan yang nyata di dalam setiap kehidupan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati KTB-KTB yang ada. Biarlah KTB-KTB ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya juga Tuhan Engkau menolong Sunday School kami. Kami punya pengharapan bahwa akan ditambahkan anak-anak. Selain pertambahan biologis, ada juga pertambahan jiwa. Kami berdoa, kami rindu, kami akan melakukan terobosan bersama-sama di dalam pelayanan anak. Kami tetap berharap kepada Engkau. Kalau Henok bisa bertahan selama 300 tahun mengikut Engkau sampai Tuhan membawa dia naik ke surga. Gereja ini baru 10 tahun Tuhan. Kami mau belajar memandang ke depan bahwa kami bisa bersama dengan Engkau. Berkati para pilar, KTB leaders, dan para krus ya Tuhan. Dan berkati juga kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hatimu yang kau serahkan kepada Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, bahkan diberkatilah masa depanmu menjadi gilang gemilang di dalam Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus membuat engkau dan saya antusias setia melakukan firman Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua yang setia. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seturut karyamu dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajar ku berharap, amin, hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Happy Sunday, berikan salam satu dengan yang lain. Tos, Tuhan Yesus berkati.